3, 2, 1, ketok the door. Ketemu lagi di channel Gosi, ngobrol-ngobrol sama Lukas, ngobrol-ngobrol tentang yang magang, ngerjain magang-magang online semua sambil hari ini sore-sore kita lebih nikmat lagi ngelihat Lukas ngerjain tentang pendataan anak-anak magang online. Emang sih tujuannya apa sih, Kas? Magang online tuh? Jadi magang online itu merupakan suatu tujuan ya Pak ya untuk menghubungkan dari dunia sekolah ke dunia industri. Jadi saling berhubungan. Jadi ketika nanti mereka sudah menyelesaikan magang online ataupun pada saat mereka melaksanakan magang online itu mereka langsung terlibat di dalam perusahaan gitu. Jadi ketika mereka ngerjain project-project mengenai perusahaan, jadi ketika nanti mereka lulus, mereka sudah bisa memiliki skill untuk masuk di perusahaan. Emang kira-kira anak kecil-kecil gitu sanggup apa? Untuk selama ini sanggup Pak. Bahkan kompetensi anak-anak SMK itu justru di luar ekspektasi gitu. Padahal kan mereka masih di jenjang pendidikan, apalagi sekarang kita tahu bahwa proses belajar mengajar tuh melalui daring gitu. Namun mereka bisa menangkap itu semua. Lo di bagian apa? Di bagian magang online? Kalau saya sendiri itu di bagian diklat Pak. Jadi di manajerial diklat. Jadi proses Zoom, proses materi ataupun pemberian ilmunya itu di saya bagiannya itu. Jadi ketika data dari SMK masuk diserahkan ke saya, baru saya melakukan proses diklat atau pembelajaran. Banyak anak-anak yang nih di data. Untuk yang selama ini dari batch 1 sampai batch 5 ini kurang lebih sekitar sudah ada 2000 Pak. 2000 anak. 2000 anak. Pegel dong gitu. Untuk yang batch 2 ini kita ada 201 anak. Terus kemudian kita juga alhamdulillah sudah melakukan pretest dan besok Senin kita sudah bisa melakukan proses diklat. Nah, sekarang perbedaannya lu waktu masih sekolah dengan anak-anak sekolah itu yang ngebedain jelas-jelas banget apa aja, Kas? Yang membedakan saya gitu, Pak. Yang membedakan saya dengan anak-anak sekolah sih ya pastinya anak-anak sekolah itu menjadi masih belajar gitu Pak. Namun kalau saya sudah artinya sudah masuk ke tahap mengajar. Nah, seperti itu. Kayak gini. Maksud dari keinginan kamu itu bisa mau ngebina anak-anak magang tuh awalnya apa sih? Oke, ada kecewa nggak dulu gitu nggak? Kalau kecewa sih ya pastinya adalah Pak ya beberapa gitu kepada anak-anak ya SMK ataupun SMA pasti ada rasa kecewa karena ketika saya benar-benar mau nih untuk memberikan materi, untuk memberikan ilmu itu justru malah mereka kurang feedbacknya gitu. Feedbacknya kurang, mereka kurang interaktif, mereka kurang bertanya kepada saya gitu. Jadi gimana ya? Seolah-olah kayak materinya tuh receh gitu loh Pak ya. Jadi niat saya untuk membina anak SMK itu salah satunya adalah biar nanti anak-anak SMK itu ketika mereka lulus itu mereka tidak menjadi seorang pengangguran gitu. Namun mereka lulus dibekali dengan skill-skill yang mumpuni untuk mereka bekerja. Nah, lu aslinya dari SMA, SMK, MA atau nggak sekolah? Oke, saya dulu awalnya dari SMK Pak. Dari SMK mengambil jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah, sekarang gini, dari yang lu anak SMK, terus itu kan disiapin untuk anak kerja kan. Kira-kira menurut lu berapa persen sih materi yang ada di sekolah terus lo tuangin di dalam dunia kerja itu kira-kira berapa persen yang kepake? Oke. Jangan ketawa lu. Kalau semuanya menanyakan hal mengenai materi sekolah terus kemudian di dunia nyata itu berapa persen? Kalau menurut saya sih sekitar 30%, Pak. 30%? Iya, 30%. Karena ketika saya dulu ngambil jurusan SMK, itu kan lebih banyak artinya teori ya Pak ya. Dari kelas 1 sampai kelas 2 itu teori. Ini maksudnya 30% yang kepake, 70%-nya bubar? Ya 70%-nya itu artinya mungkin entah belum kepake atau nggak kepake Pak. Yang lebih tepat kepake atau nggak kepake tuh yang 70? Kalau tepatnya nggak kepake kalau saya Pak.
Berarti lu sekolah 3 tahun, ibaratnya selama 1 tahun lu cuma ada penambahan katakanlah 10% per tahun itu untuk kepake di dunia kerja. Iya, kalau Itu untuk di dunia 10% kerja. 30% itu dari lo yang lo pelajarin selama lo sekolah, terus lo masuk dunia kayak sekarang lo kan main properti ya. Di dunia Surya Properti itu perusahaan yang pengembang dari perusahaan untuk perumahan-perumahan ya, baik yang subsidi maupun yang komersil ya. Nah, sekarang lu ngerasa dari 30 anak 30% itu yang mampu menurut lu kira-kira dari satu kelas lu misalnya katakan 40 orang. Kira-kira yang dapat 30% itu mereka yang bentuknya kayak gimana sih waktu sekolah? Yang pintar kah? Yang blow on kah? Atau yang mau kerja keras kah? Oke, kalau soalnya tadi saya bergerak di bidang properti terus berbicara mengenai marketing Pak ya. Dari teman-teman saya dulu artinya yang kepakai itu belum tentu pintar juga, belum tentu yang bodoh juga, namun ilmu komunikasi yang baik gitu. Artinya menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain itu yang kepakai sebenarnya Pak gitu. Karena berarti dengan kata lain gini ya, pintar lo di kelas berarti nggak berguna ya. Bener sih. Iya, Kan bahasanya bener, gitu bener. doang kan. Jadi ilmu yang dipakai adalah ilmu terapan seharusnya. Iya, ilmu terapan. Yang diterapin kayak gitu. Bukan berarti lo juara satu atau ranking satu di sekolah berarti lo bisa langsung dapat kerja dengan enak. Iya, belum tentu. Jadi apa sih yang sebenarnya untuk dapat kerja yang enak menurut lo? Itu apa? Menurut saya ketika nanti habis lulus terus bisa dapat kerja yang enak tuh Pak. Memiliki skill dengan apa yang diminta oleh perusahaan. Ya skill apa kira-kira yang menurut lo pertama kali kita harus punya skill apa dulu? Oke, kalau skill mengenai ketika kita mau bekerja yang paling utama menurut saya itu adalah skill marketing, Pak. Skill Skill marketing karena basicnya skill marketing apa tuh? basicnya. Kalau untuk basicnya ya mungkin tadi yang saya bilang komunikasi yang baik, terus kemudian mampu menganalisis mangsa pasar, mampu menentukan target seperti itu Pak, dasar-dasarnya ketika pertama kita, ya berarti ya dengan kata lain, nih gue simpulin ya, mungkin kalau lo sekolah lo nggak bisa ngomong sama orang, lo gagu, itu kegagalan pertama lo ya, basicnya ya, berarti banyak-banyak ngobrol sama orang, gitu ya, benar gak sih? Benar, karena seorang marketer ataupun seorang marketing tuh ketika kita berhadapan dengan konsumen, kalau soalnya kitanya nggak aktif untuk saling ajak ngobrol ya, konsumen akan ragu gitu Pak. Nah, ini beneran nggak sih anak ini marketing kok ngomongnya kok artinya diem aja ketika nawarin produk gitu. Justru dulu saya pernah punya pengalaman ketika waktu saya mengikuti lomba nih Pak ya, saya jualan kunci, saya nawarin Bu, saya dari SMK ini mau nawarin kunci, udah saya diem aja, saya nggak ngomong apa-apa. Ya mungkin beli orangnya nggak beli. mungkin dari situ orang ragu Pak gitu. Kalau jualan sampai nodong. Ya itu. Jadi dulu ketika kita nawarin, kita nunggu konsumennya yang bertanya atau konsumennya yang ngomong baru kita jawab gitu. Namun kalau sekarang artinya ketika kita nawarin produk ke konsumen, kita jelasin dulu semua produk knowledge-nya sampai benar-benar konsumen paham. Nanti jika ada pertanyaan baru. Oh berarti lo duluan ya harusnya nawarin ya, adalah bukan nawarin beli enggak bukan ya, tapi keunggulan gitu ya. Nah sekarang lo selama lo megang properti, kira-kira lo ini masih muda banget kan? Iya Pak, usia 18 tahun. 18 tahun. Ini total yang omset lo sekarang sampai dari mulai berterjun di properti sekian lama itu berapa omset lo? Oke, saya terjun di properti itu dari bulan Agustus ya Pak ya. Bulan Agustus, sekarang Januari, berarti sekitar 5 bulan. 5 bulan itu saya bisa memberikan omset ke perusahaan itu 1,2 M. Bocah 1,2 M? Usia 18 lu? Iya. Oke, keren. Tuh, buat yang ngerasa yang ngerasa lu pada pinter gitu ya. Sebenarnya lu kalau di kelas ranking berapa? Ranking 1 terus, Pak. Satu terus? Enggak pernah kegeser. Enggak pernah kegeser? Enggak pernah. Rapot lu kali ya. Stempelnya ranking 1 kali ya. Sertifikat peringkat sampai numpuk, Pak. Lu ranking lu berapa? Aku enggak pernah ranking 1, Pak. Paling mentok ranking 5, Pak. Omset lu sekarang berapa totali? Ya kurang lebih sama lah, Pak. 1,2. 1,2 juga. Berarti pintar atau enggak pintar? Itu bukan masalah kendala kan? Iya. Artinya lu diterapin di masyarakat. Jadi
Ini buat yang lagi dengerin ya, secara kesimpulan kecil nih, kesimpulan sementara ini dari klasmen antara pendidikan dengan pekerjaan, lo mau pinter ke, lo mau blow on ke, iya, itu bukan kendala ya. Bukan. Yang pastinya ilmu komunikasi, ilmu yang sama-sama dengan orang-orang yang dimana deket banget dengan pekerjaannya itu lo mengkomunikasikan dulu. Iya. Bener gak sih? Iya. Terus yang keduanya adalah lu tahu market lu siapa gitu ya. Yang ketiga lu mungkin menguasai produk knowledge ya dari perusahaan itu ya. Nah, sekarang gua agak sedikit terbuka ya bahwa sebenarnya dengan omset lo yang 1,2 miliar itu dalam waktu 5 bulan ya. Terus lo sekarang ada forecast lagi nggak, ada yang akan belanja lagi nggak atau mau beli rumahan nih? Ini kan pandemi habis nih. Orang main properti pada cihuy-cihuyan tuh pada jatuh-jatuhan gitu ya. Benar-benar. Nah, lu kok bisa stabil gitu loh? Ya untuk di masa pandemi kayak gini, saya memanfaatkan artinya dunia digital, Pak. Sekarang pasti setiap orang tidak akan lepas dengan sebuah yang namanya gadget, yang namanya laptop, apalagi dengan media sosial, Facebook, Instagram, WA. Nah, oleh karena itu di masa pandemi seperti ini, saya memanfaatkan itu. Tapi bener juga, bener juga. Ketika pas masa pandemi orang pada di rumah semua ya. Iya, benar. Lu itu kesempatan lu, mereka kan pasti ya secara sistematisnya juga mereka kan di rumah, terus apa yang mereka kerjain kan diem-diem aja, mereka pegang handphone ya. Iya. Terus lu marketingin lewat situ, lewat handphone ya. Iya, artinya ketika kita memakai dunia digital itu sangat mudah sekali gitu, Pak. Ketika kita share 1 menit saja, berita kita tuh udah sampai ribuan orang yang nonton seperti yang itu. nonton. Jadi artinya mereka kita edukasi dulu bahwa ini loh kita ada produk ini gitu. Jadi ketika mereka tahu, mungkin awalnya belum mau beli, terus kemudian kita besok nayangin iklan lagi, mungkin orangnya masih penasaran, terus kemudian kita nawarin lagi, ya kan lama-lama orang akan hafal, oh ternyata si Iwan itu jualan properti, cobalah saya tanya-tanya mengenai perumahan. Nah, seperti itu. Jadi lu lebih ngedepanin bahwa skill lu adalah ketika market itu lagi pada pegang handphone, lo tawarin tuh produk lo ya. Produk lo tuh perumahan. Iya. Emang berapa sih perumahan? Untuk perumahan itu harganya 168 juta, Pak. 168 juta. 168 juta. Berarti dengan kata lain lu udah apa nih? 168, 9 rumah udah laku. 8 rumah. 8, Pak. 8 rumah laku. 8. Udah banyak duit lu dong. Banyak dong lu. Bisa kawin lu. Nah, masih muda, Pak. Masih udah. Nah, sekarang pertanyaan gue yang selanjutnya, ini kalau menurut lu, kira-kira anak SMA atau anak SMK bisa nggak sih sebenarnya untuk bisa mirip kayak lu dari mulai sekolah? Nggak usah sampai lulus dulu. Bisa nggak? Bisa banget, Pak. Asalkan dia mau memiliki kemauan untuk belajar. Seperti itu. Jadi kalau seumpamanya mereka mau mirip dengan saya gitu, terus kemudian mereka nggak mau belajar, maunya yang instan, pokoknya detik itu juga harus mirip, ya pasti nggak akan bisa. Gitu. Ada proses ya, ada prosesnya. prosesnya. Iya, bener juga sih. Jadi buat yang lain nih, ini sih sebuah, kalau menurut saya quotes ya, keberhasilan itu bukan berdasarkan umur ya. Iya. Tetapi berdasarkan jumlah jam terbang, jumlah pengalaman yang didapat dari kita ngobrol sama orang. Jadi boleh dibilang kan tidak diajarin di sekolah ya itu ya. Jam terbang itu adalah berpraktek langsung di dunia nyata. Di dunia nyata. Nah, terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan. Panas dong. Bahasanya seperti itu, Pak. Langsung terjun ke lapangan. Jadi selama ini gue udah ada pengalaman juga. Pengalaman pertama gue adalah ketika gue ngajar mentoring. Bedanya mentoring yang udah bisnis, yang udah ada, yang lagi upscale gitu ya. Sama satu lagi sama anak-anak muda yang demennya main-main, emang agak susah yang muda-muda ini, padahal dunia mereka kan dunia handphone nih, dunia digital nih kayak gitu. Dunia-dunia yang setiap harinya lo pegang laptop, pegang handphone gitu ya. Tetapi mereka nggak bisa maksimalin. Sedangkan yang bisnis-bisnis ini, yang UKM lah atau yang usaha-usaha kecil juga menengah ini, mereka ada kesusahan di bidang digital. Contohnya mereka gaptek gitu kan. Terus mereka nggak tahu dari startnya dari mana ya. Sebenarnya keren ya kalau umpamakan yang mudah diajarin untuk ngebantu yang mereka yang sudah punya usaha gitu ya. Daripada dia
enjoy di rumah, kaum rebahan Kamu apa? kaum rebahan, ngorok, apa ya, makan, minum, main. Kalau bahasa Sunda hardolin, dahar, modal, ulin gitu ya. Nah itu menurut gue sih kayaknya lebih keren ya. Nah, apa yang namanya magang itu yang lu maksud untuk nyelarasin model kayak lu gitu ke perusahaan gitu? Iya, benar sekali. Jadi intinya adalah dimana kita meng-upskill anak-anak SMK itu supaya nanti anak-anak SMK atau SMA itu ketika lulus mereka sudah tidak bingung lagi. Ini untuk khusus mencari anak SMK, kerja. kampus nggak bisa, kampus nggak bisa. Untuk kampus bisa, Pak. Bisa. Bisa, Ah. artinya kayak LKP untuk lembaga kursus, terus kemudian kampus D3 ataupun itu bisa. Jadi yang D3 ya, D3 S1 Iya, juga bisa gitu. artinya Anak SMA bisa, anak SMA. anak SMA bisa coba. Anak SMA bisa. Ada yang anak SMA Kalau yang untuk- ikutan magang ada nggak? Kalau untuk saat ini anak SMK, anak SMA belum. Belum ada ini yang Belum ikut-ikutan. ada. Hmm. Namun kemarin dari magang online sendiri, kemarin ada yang telepon gitu dari SMA, apakah bisa masuk gitu seperti itu. Kenapa nggak Masih- bisanya? Harusnya bisa dong. Iya, makanya harus tetap kita pertimbangkan juga gitu. Nah, selama ini lu di bawah lu nih yang tenaga lu kan di sini kan ibaratnya 18 tahun, omset 1,2 selama 5 bulan ya kan. Ditambah ada omset-omset yang lain-lain enggak? Lu ada omset dari mana-mana lagi enggak selain dari perumahan? Oke, kalau untuk dari perumahan, selain dari perumahan saat ini belum. Belum Pak. ada. Berarti lu Belum. main khusus main perumahan Iya. aja ya. Kalau dengan di bawah lo itu yang tenaga operasional lo berapa banyak orang yang ini? Yang 6 lu tanggung orang. jawabin? 6 orang. 6 orang. 18 tahun punya tenaga operasional 6 orang. 6 orang. Omset 1,2 Mm-mm. terus nanganin magang 2.000 anak. Mm-mm. Lah cepet lu kayak. Permasalahan kita nih semua di Indonesia sih sebenarnya ya bukan gua mau bisnis apa, tapi kapan mulainya gitu ya. Bukan kapan lagi ya. Lu kalau mau ya take action ya. Bukan cuman hanya sekadar rencana dan ya sekadar ngomong doang. Jadi action aja langsung ya. Nah, buat yang ada di mana aja ini yang lagi nonton YouTube bareng-bareng, hujan lagi. Oh, enak banget nih cuacanya, Pak. Nah, ini bagi yang kalau bagi yang muda-muda nih kalau cuaca ada suasana hujan kayak gini nggak apa ya, nggak ada pengaruhnya bagi yang udah nikah gitu ya, kayak saya di situ ya, kayak Gazi. Udah nikah sih? Iya. Udah nikah. Jadi di sini tuh gue demen banget ya sama anak muda. Di sini ya karena gue seorang pebisnis juga. Ketika ngeliat anak muda yang usianya 18-an, 20-an ke bawah gitu ya, megang duitnya miliaran, cihuy juga ya. Masa terkadang orang terkukung dengan bahwa gue kerja tuh harus di kantor ya. Nah, lu kerjanya tiap harinya di ini lesehan gitu di dalam gitu, enggak? Ya artinya kita kerja itu senyaman kita aja sih, Pak. Artinya nggak harus datang ke kantor gitu. Kalau soalnya kita nyamannya di sini ya kita nyaman di sini. Apalagi WFH ya, WFH ya. Kantor juga coba aja ya. Yang penting adalah jaringannya itu. Jaringan apa nih? Jaringan wifi-nya. Oh, bagi kaum digital dan rebahaners, dimanapun anda berada ya bener juga sih. Yang penting ada kuota ya. Itu untuk fasilitasinya ya. Nah, oke, buat yang teman-teman semua yang ada nonton di YouTube channel ini, dari Gosi memang banyak banget perubahan-perubahan yang dilakukan sama anak-anak muda. Dimana tuh anak-anak yang masa usianya di bawah 20 tahun ya, 23 tahun. Itu kayaknya dapat banget sih. Nah, poin yang gua akan sampaikan adalah bukan berdasarkan umurnya, bukan berdasarkan yang namanya umur, usia, itu bukan kendala. Yang kendala adalah how to-nya, bagaimana caranya. Dan lu kapan mau mulai? Kalau mau makan nanti dulu, tunggu selesai sekolah, tunggu selesai kuliah, baru lu bisa berkarya. Itu kayaknya telat deh. Telat. Dimana masih banyak di luar sana yang ternyata caranya mereka hanya dengan menggunakan gadget aja kayak Lukas kayak gini 1,2 miliar coy. Gue gak habis pikir. Zaman gue kali sosial lu pasti main karambol kali. Masih ngurusin gak jelas gitu. Tapi anak-anak sekarang dengan digital tuh keren banget. Buat yang mulai usaha, jangan kalah bahwa anak-anak muda yang saat ini ada di depan saya dan mungkin juga ada yang di di belakang situ. Itu kerennya adalah mereka memulai dulu dari hal yang terkecil
dari sekarang dan dimulai dari memulainya, tidak merencanakannya saja ya, tetapi memulainya, take action dulu lah. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Mungkin kita akan banyak ngobrol-ngobrol dengan yang lain, orang-orang yang muda-muda, baik yang tua, yang dari segi semua ya, dari segi positioningnya nggak perlu usia, yang penting mau memulainya. Jangan kemana-mana, santai ngobrol terus bersama tim dari Gosi. Stay tune terus, sampai ketemu and adios, bye.